Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Selamat, Bu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Dari gambar yang Ibu tampilkan ini, kira-kira gambar apa sih? Keluarga, Bu. Keluarga. Jadi ada siapa? Yang ini? Kakek. Yang pakai biru. Nenek. Sebelahnya yang pakai kacamata? Ayah. Sebelahnya? Ibu. Oh yang ini? Kakaknya jadi adik laki. Anak atau kakak. Yang ini? Adik. Adik. Nah, jadi kira-kira dari gambar ini kalian tahu nggak kita mau belajar apa? Keluarga. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai keluarga awal kehidupan. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami peran keluarga dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, emosional, dan budaya. Yang kedua, siswa mampu mengenali berbagai jenis keluarga dari perspektif lintas budaya, dan siswa dapat menjelaskan dampak dari perubahan sosial terhadap struktur dan fungsi keluarga. Pengertian keluarga. Keluarga adalah sekumpulan orang yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang menjadi tempat awal seseorang memulai kehidupan. Jadi, di dalam keluarga ini ada ayah, ibu, anak-anak sebagai unit terkecil yang ada di dalam masyarakat. Nah, jenis keluarga ada tiga. Ada keluarga inti, besar, kecil,
Jadi sebetulnya ada yang tahu nggak keluarga inti itu keluarga yang kayak gimana? Ada, ada ini ibu, anak ya betul. Jadi keluarga inti ini keluarga yang di dalamnya itu cuma ada ayah, ibu, dan anak. Terus keluarga besar, ada yang tahu keluarga besar itu yang kayak gimana? Ada kakek, nenek, Betul. sepupu, Ada lagi paman, paman, bibi. Jadi keluarga besar itu keluarga inti ditambah dengan keluarga yang kayak paman, nenek, kakek, dan bibi. Sampai ada keluarga tunggal. Ada yang tahu keluarga tunggal? cucu diri, Ibu sendiri. Maksud dari keluarga tunggal itu yang orang tuanya cuma ada satu, misalnya karena perceraian atau karena meninggal dunia. Nah, dari dua gambar yang ibu tampilkan, kira-kira yang ini bentuk keluarga yang mana yang inti, besar atau tunggal? inti, Yang sederhana? besar. Ya, betul untuk kalian semua. Nah, selanjutnya ada fungsi keluarga. Jadi, yang pertama ada fungsi biologis. Fungsi biologis ini seperti melahirkan dan merawat. Fungsi biologis ini melahirkan dan merawat anak. Jadi setelah dilahirkan itu kalian pasti kalian itu dirawat oleh orang tua kalian. Kan habis dilahirkan itu kalian itu belum bisa kayak mandi sendiri, makan sendiri kan. Jadi kalian harus dirawat dulu sama orang tua kalian. Yang kedua ada fungsi ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga ada fungsi sosiologis. Jadi sebelum kalian terjun ke masyarakat itu kalian diajarkan sama orang tua kalian tentang nilai, norma, dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tempat kalian tinggal. Setelah itu ada fungsi emosional. Jadi fungsi emosional ini diberikan kasih sayang dan dukungan. Ada fungsi pendidikan. Jadi sebelum kalian sekolah atau sebelum kalian terjun ke masyarakat itu, kalian terlebih dahulu diajari oleh orang tua kalian. Misalnya diajari membaca, menghitung, menulis. Kan dulu kalian pasti kayak gitu kan, diajari dulu. Itu ada fungsi keagamaan, itu menanamkan nilai-nilai spiritual dan kepercayaan. Jadi mungkin waktu kecil kan pernah nggak kalau orang tuanya mau sekolah itu kan. Jadi dulu waktu kecil kalian pernah nggak kalau orang tuanya itu misalnya mau sekolah kayak itu ikut juga, tapi kan itu kayak cuma ngikutin gerakannya aja gitu, nggak ikut baca. Nah, jadi di situ tuh orang tua kalian bisa mengajarkan tentang termasuk mengajarkan tentang kayak keagamaan tadi itu biasanya diajari kayak ngaji atau mungkin ke acara-acara yang berbau keagamaan.
Jadi, tantangan yang dihadapi oleh keluarga di era modern saat ini itu biasanya dari gaya hidup. Kan banyak orang yang mungkin gaya hidupnya itu yang tidak sesuai dengan yang kayak background. Jadi dia itu berperilaku tidak sesuai dengan keadaannya. Yang kedua ada pengenalan teknologi. Banyak anak-anak zaman sekarang itu atau nggak usah anak-anak sih, mungkin orang dewasa juga banyak yang dia lebih gadget kayak gitu, lebih ke sosial media. Ada tuh misalnya yang disebar ngomong aja kita nggak dengar kan, karena kita terlalu fokus dengan sosial media. Yang ketiga ada orang tua. Jadi banyak orang tua yang banyak anak yang kehilangan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, ibu ada SPP. Dua meja, satu koran. Aminah ada? Dua meja, satu koran. Jadi taruh di satu meja, korannya cetak. Taruh di satu meja aja. Jadi kadang kayak berhadapan gitu. Satu aja, komennya satu aja. Jauh. Ada. Jadi, jadi misalnya ibu bilang pegang hidung, kalian pegang hidung. Kalau ibu bilang ambil pulpen, kalian ambil pulpen yang ada di meja. Paham? Paham Bu? Pegang hidung, pegang mulut, pegang mata. Ini siap-siap. Pegang telinga, pegang lutut, ambil pulpen.
Oke, cukup silakan duduk. Bedanya Udah semua. dapur. Ragu sedikit tadi. Oke, jadi dari tantangan tadi itu ada dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, kurangnya komunikasi yang dapat menurunkan kehangatan keluarga. Jadi biasanya kalau kita kurang komunikasi itu di rumah kan pasti akan canggung. Habis itu ada anak-anak kurang mendapat perhatian sehingga mencari pengaruh dari keluarga. Yang selanjutnya, meningkatnya potensi konflik atau perpecahan dalam keluarga. Nah, jadi kan ada beberapa aktivitas keluarga. Yang kedua ada menyiapkan makanan. Ini termasuk aktivitas bersama keluarga. Di sini kalian pernah nggak masak bersama? Bantu masak atau bantu lihat aja? Bakso lihat aja Bu. Selanjutnya itu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Yeay.
Nah, jadi untuk yang kelompok 1 ini cari yang bagian keluarga inti aja. Yang kelompok 2 yang keluarga besar. Jadi misalkan nih yang keluarga inti tadi itu kan ada ayah, ibu, dan anak. Kalian jelaskan peran dari ayah, ibu, dan anak tadi tuh. Bisa dipahami? Ya, disebut. Dan kalian didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. 1, 2. Jadi yang kelompok 1 cari yang keluarga inti, yang kelompok 2 cari yang keluarga besar. Ada kendala? Yang ada Bu. Diskusi. Belum Bu. Ibu tahu kok kalau belum? Yang biasa Bu. Ibu keluarga inti saja apa Ibu? Keluarga inti itu keluarga yang hanya terdiri ibu, ayah, dan anak. Terima kasih Ibu. Ada yang tidak paham tak? Peran itu apa Ibu? Ada itu yang paling sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Silakan perwakilan dari anggota kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Saya Bu. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 yaitu pengertian dari keluarga inti dan perannya dari masing-masing anggota. Jadi keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Peran ayah itu sebagai untuk mencari nafkah untuk ibu dan anak. Ibu itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai bersihkan rumah dan lain-lain, dan anak perannya untuk belajar. Ya betul, beri tepuk tangan untuk ini. Kelompok selanjutnya. Jadi dari kelompok 2 itu tadi ada tentang peran dari keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Yang pertama, ayah berperan mencari nafkah, kemudian ibu berperan mengurus rumah tangga, kemudian anak berperan berbakti kepada orang tua dan belajar. Ya, sudah. Beri tepuk tangan untuk saudara. Nah, sebelum kita pulang, ada yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran pada hari ini?
hari ini, kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini dengan tema keluarga awal kehidupan, yaitu ada jenis keluarga sendiri, ada keluarga inti, keluarga besar, keluarga tunggal. Tantangan yang dihadapi yang pertama itu ada gaya hidup, yang kedua ada pengaruh teknologi, yang ketiga ada peran orang tua. Beri tepuk tangan untuk Indri. Oke, cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Ibu lanjutkan materinya minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.